Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah wassalam wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati Kepala Sekolah MI Banjar beserta seluruh guru, pengurus. Yang kami hormati Bapak Suyatno dari Dikdasmen PTN Temanggung. Yang kami hormati seluruh wali murid, jamaah sekalian, tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, dapat mengikuti ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian yang berbahagia, mohon maaf ya, saya terbiasanya pakai bahasa Indonesia. Sok kagok kalau bahasa Jawa itu. Ya. Terkait kajian parenting ini, terutama dalam Islam, padang Islam, mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk saat ini terasa semakin darurat. Bukan hanya penting, tapi darurat. Kalau yang datang sebagian besar ibu-ibu, ya mungkin pas, meskipun tanggung jawab didik anak bukan hanya ibu, tetapi juga bapak. Tetapi sering disampaikan al-ummu madrasatul ula, seorang ibu merupakan sekolah pertama. Kenapa dikatakan darurat? Sekian kali saya berkunjung ke beberapa SMA, termasuk SMA Muhammadiyah barangkali, atau SMP. Saya dulu juga di Jogja berdekatan dengan saya Muallimin Muhammadiyah, dengan SMA Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah. Muhammadiyah kan berarti Islam ya, Islam itu. Gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Wajan enteng ning tidak ning angel praktek. Itu saya lihat, meskipun atas nama Muhammadiyah, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, kelas SMA ya, itu yang bisa ngaji baca Al-Quran kok ternyata nggak banyak.
Ini kan cukup mulus dojo ya. Yang sholat kok juga masih banyak yang bolong-bolong. Ini kan memprihatinkan juga itu. Sing pacaran ya wakeh. Saya di Jogja itu kadang lihat satu motor boncengan cewek cowok, bajunya SMA Muhammadiyah, ngisin. Mosok gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar kok kayak ngono. Katanya kembali ke Quran Sunnah kok kayak ngono. Ini kan bikin ngelus dojo itu. Kita itu punya jargon, punya visi yang cukup berat, maka harus kemudian selalu kita lihat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan sangat baik kepada kita, bagaimana supaya kita itu bisa mendidik anak-anak kita secara baik. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan kita untuk mendidik anak secara baik itu ternyata memulainya bukan dari sejak anak lahir, tetapi sejak hendak memilih pasangan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika dipinang oleh Khadijah, jadi yang melamar itu ternyata dari pihak perempuan. Ya. Khadijah itu tertarik sama baginda Rasul bukan kayanya, pembantunya. Ini kan tuan yang senang sama pembantu. Tetapi karena akhlaknya yang mulia, kejujurannya, amanahnya, maka ketika seseorang sebelum masuk ke jenjang keluarga, hendaknya dia memahami ini, bahwa keluarga itu dibangun tujuannya bukan hanya tujuan dunia, tapi tujuan kita sangat panjang, yaitu dunia akhirat. Kalau sekadar tujuan dunia, ya susah. Maka jadinya ya cari yang kaya, cari sing ayu, cari sing ganteng, kan tujuan dunia seperti itu. Padahal kekayaan itu pasti akan sirna. Orang meninggal sekaya apapun tak mungkin rumahnya dibawa ke kuburan. Punya mobil mewah Mercedes nggak mungkin ikut dikuburkan di kuburan. Yang akan menikmati hasil warisannya ya orang yang masih hidup. Pun yang masih hidup hanya akan menangis 1 hari, 2 hari, 3 hari, lama-lama juga mesti kayak ketawa lagi kan gitu. Suami ditinggal istrinya meninggal 1, 2, 3 hari sedih, 40 dino nikah meneh kan. Seperti itu. Jadi kalau kita itu mencari dunia itu fana. Waktu nikah buatnya romong tidak lain bab nikah 2 hari kecelakaan untungnya romong teh. Baru 2 hari ayu nora karuan dengan lain bab jungkau dan lampingan. Jadi kalau kita mencari kecantikan, kegantengan itu fana. Lurut sing wong sugih ora umum dilari korupsi bab nikah langsung ketangkap KPK. Ya. Sangat mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan apa yang ada di dunia, apa yang kita miliki, sangat mudah. Lebih mudah dari kita membalikkan telapak tangan kita. Maka baginda Nabi pun telah memberikan rambu-rambu cara milih pasangan. Kalau kamu nikah, silahkan, kata Rasul, silahkan. Kamu lihat limaliha karena sugih, ora popo. Li jamaliha karena dia itu cantik, ganteng, ora popo. Wali nasabiha karena nasabnya baik, ora popo.
tetapi dikasih rambu-rambu lidiniha karena agamanya. Kemudian Rasul kuatkan, dan peganglah agama itu, niscaya kamu akan selamat. Selamat dunianya, selamat akhiratnya. Kadang kita kepikiran karena sudah terlanjur cinta, cinta ke angel. Ceweknya sangat cantik maka dia tertarik, tapi nggak tahu sembahyang ngaji orang iso. Nanti tak jadian istri saya, tak ajarin ngaji. Dikira gampang kok. Calon istrinya, ada suami datang ganteng sugih, orang tahu sembahyang, orang tahu ngaji. Nanti tak ajarin ngaji. Tidak semudah itu. Saya dulu punya grup Playstore tanya jawab agama. Sekarang masih ada grup WhatsApp tanya jawab agama. Di program Playstore itu kan script ya, rahasia, siapapun yang nanya kan yang lain tidak akan tahu. Itu permasalahan keluarga itu banyak sekali. Ada yang suaminya kerjaan main judi, ada yang suaminya nggak mau kerja, ada yang nggak mau ngurus anak, ada juga kebalik, ada yang istrinya malas-malasan, macam-macam lah. Persoalannya apa? Usut punya usut, dari awal nikah memang sudah salah. Jadi dibangun atas nama cinta tok. Sing jenenge cinta ki yo tembelek rasa coklat deh. Angel. Iya. Curma aku kelihatannya kurma. Jadi repot. Jadi menutup semuanya akhirnya. Maka Islam itu memberikan rambu-rambu sejak awal pilih pasangan, karena seorang suami seorang istri itu hidupnya di keluarga, tujuannya diantaranya adalah mendidik anak supaya menjadi generasi tangguh yang akan menjadi kader di dalam memperjuangkan syariat Islam. Menurut data polling, bisa dicek di Google, warga Muslim Indonesia yang sholat, sing sholat loh, duduk sing sholat jamaah, yang sholat hanya 38,5%. Orang nanti separuh wong Muslim Indonesia sing sembahyang, meskipun putrinya do jilbaban kabeh. Oh, saya ki jilbaban ki tradisi, wong sing jilbaban ora sembahyang ya akeh. Wong sing jilbaban pergaulan bebas ya akeh. Ini sangat mengerikan. Maka dari awal diwanti-wanti, pertanyaan anak wis kebanjur ya. Aku wis nikah dah, bojoku ra gelem sembahyang wis kebanjur piye? Sudah terlanjur. Maka kalau sudah terlanjur nikah, dinilai suaminya nggak sembahyang, istrinya nggak sembahyang, orang iso ngaji. Jangan segan untuk selalu mengajak pasangannya, istrinya, suaminya sholat. Kenapa? Karena kalau kita pengen generasi yang baik, orang tua harus menjadi contoh dulu. Karena orang tua itu guru yang paling baik. Anak itu akan selalu ngikut orang tua. Orang tua buang sampah sembarangan, maka anak akan ikut buang sampah sembarangan, ngikut. Orang tua kalau ngomong sopan santun, anak ngikut ngomongnya sopan santun. Orang tua nih ngomong ceplos-ceplos, anak ngikut ngomong ceplos-ceplos. Orang tuanya nggak sopan, nggak punya adab, anak ikut ngomong nggak sopan, nggak punya adab. Maka orang tua ini guru utama dalam pendidikan anak. Maka kalau ingin punya anak soleh, ora usah muluk-muluk, tanya pada diri kita sendiri, saya sudah soleh belum? Kalau ingin punya anak rajin ibadah, rajin sholat, tanya ke diri sendiri, sholat saya bagaimana? Nek wis ono adzan, apakah saya sih enggak ceroi? Lemah ya, itu. Tak sidik meneh nanggur. Pribilanis mau tinggal dikit selesai bersih.
Ya kalau kayak gitu kok pengen anaknya rajin ke masjid ya angel. Maka guru yang paling penting itu adalah orang tua, didik anaknya. Maka Rasulullah SAW di samping memerintahkan seorang itu memilih pasangannya yang soleh, yang soleha, dilanjut di keluarga juga harus menjadi teladan yang baik. Maka pernah suatu kali ada seorang ibu-ibu lagi bermain dengan anaknya. Maka ibu-ibu itu mengatakan, "Le, kesini le, tak kasih kurma." Rasul langsung panggil ibu itu, "Bu, ibu memang punya kurma?" Karena nggak kelihatan bawa kurma. Ada, ini ternyata punya kurma separuh, jadi satu itu belah dua. Ini ada. Rasul langsung, "Alhamdulillah, Bu. Tahu nggak, Bu? Kalau ibu bilang, 'Le, sini tak kasih kurma,' ternyata ngapusi, ternyata nggak punya kurma, ibu akan dicap oleh anak ibu pembohong." Iya, wah yang tau dihapusi kalau bohong dia jadi kayak nukuain dolanan kasih sayuran di toko aki. Katanya kalau saya lulus MI naik kelas 2 katanya mau dikasih mainan, sampai sekarang nggak dikasih. Maka kalau janji sama anak jangan tidak nepati, harus ditepati. Maka kalau janji mikir sih, aja kemudian sembarang janji. Karena jangan sampai dicap oleh anak kita pembohong. Maka kita harus di dalam keluarga itu, sebelum kita punya putra, ya kita harus introspeksi dulu, kita harus belajar dulu, kita harus tanya kepada diri kita, kira-kira kita ini bagaimana? Baik suami, baik istri, itu dua-duanya punya tanggung jawab untuk mendidik anak. Anak itu bukan hanya tugas istri, tapi tugas kedua orang tua. Hanya karena yang umumnya sering di rumah itu seorang ibu, maka ibu ini yang paling punya peran di dalam pendidikan anak. Karena yang mengandung ibu, yang melahirkan ibu, yang menyusui ibu, yang melatih ngomong, yang jalan semuanya ibu, maka derajat seorang ibu itu lebih tinggi 3 kali lipat dibanding ayah. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Nah kan? Karena 3 tingkat ini maka pendidikan seorang ibu itu sangat penting. Jangan mikir, paling punya sekolah dur paling yo nang rumah ngurus anak. Justru karena ngurus anak itu maka kita harus sekolah. Karena ngurus anak itu tidak gampang. Gampang udah sudah anak masuk ke sekolahan rampung. Oh, nggak sesederhana itu. Maka kedua orang tua ibu sebelum punya anak, waktu mengandung jangan lupa untuk selalu berdoa untuk anak. Bahkan pas buat anak yang berdoa nih, Allahumma, jangan doa apa nih? Menolak apa anak setan. Allahumma jangan setan, macam bisa dimaksudkan. Ya Allah, jauhkanlah anak saya ini dari setan, dan jauhkanlah rezeki yang akan keluar dari istri saya ini dari setan. Allahumma jannibna syaitan, jauhkan dari setan. Nah, yang penting jadi setan melu garap, lahir anaknya jadi kayak setan. Jadi gawe anak itu akhlaki. Wajar bisa terima rasa tanah. Jauhkan setan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami. Karena anak itu bagian dari rezeki.
Jadi jangan sampai semakin jadi doa. Nek wis jadi sudah ngandung, sudah hamil, jangan lupa untuk selalu doa. Maka kalau doa itu macam-macam. Ada yang doa selepas sholat kita doakan. Ada yang model apa istilah tirakatan. Tirakatan ini bosnya memadaikan nono ya, jarang ya. Maksudnya itu mendoakan anak dengan membaca surat. Boleh. Ya Allah, saya kok pengen anak saya ini kok kayak Nabi Yusuf. Mau tiap malam sebelum tidur tak dongake dengan membaca surat Yusuf. Boleh. Wong donga kok ora entuk. Boleh. Ya Allah, ternyata setelah di USG anak saya kok perempuan. Saya pengen anak saya itu penyabar kayak Bunda Maria. Tak dongake dengan membaca surat Maryam tiap malam. Entuk. Boleh. Ya Allah, anak saya pengen jadi anak yang soleh, yang tegar, yang kuat. Seperti Nabi Musa, tak dongake setiap malam doa membaca surat Al-Baqarah. Boleh. Wong donga kok. Ya. Jadi doa itu pakai amal baik boleh. Dulu pernah pada masa Bani Israel ada 3 orang masuk ke gua. Tiba-tiba ada batu besar glundung dari atas bukit, glundung langsung jatuh di depan gua, rapat guanya. Karena guanya ini rata, 3 orang ini nggak bisa keluar, tuh batu didorong-dorong nggak bisa. Lalu maka kemudian 3 orang memikir nih gimana ya biar bisa. Kita ini ternyata 3 orang kekuatan kita dibanding batu ini nggak bisa. Akhirnya mereka mikir kira-kira kita punya sesuatu nggak yang bisa kita tawasulkan, yang kita bisa persembahkan, kita pamerkan kepada Allah supaya batu ini bisa lengser. Akhirnya suatu orang mengatakan, oh iya, kalau gitu kita doa dengan amal baik kita. Satu punya amal baik, ya Allah saya punya amal baik, satu dulu punya pembantu, tak suruh kambing ngedus. Setelah itu, gaji belum saya kasih, ternyata pembantu saya itu pergi. Setelah 3, 4, 5 tahun kemudian pembantu saya datang, nagih duit, mana gaji saya? Maka waktu itu saya sampaikan kepada pembantu saya, gaji kamu itu ternyata kambing sangat banyak. Pembantunya kaget, loh, kok kambing? Iya, jadi ketika kamu pergi, duitnya tak ganti dengan kambing, saya ternakkan tuh jadi segitu banyak. Oh, maka dia mengatakan, ya Allah, sekiranya ini sebagai amal baik bagi saya, tolong geser batu ini. Baru bertiga geser, bisa. Tapi dikit, biasanya dikit. Yang satu lagi mengatakan doa, ya Allah, saya itu punya amal baik ya Allah. Saya itu punya orang tua. Orang tua itu setiap pagi saya kasih minum susu. Susu ini khusus untuk orang tua saya. Pagi-pagi sebelum yang lainnya pokoknya orang tua saya. Bu anaknya saya yang keriangan nangis jaluk susu, kalau orang tua saya, ibu saya belum minum susu, tidak kasih susu. Pokoknya orang tua saya lebih dulu. Ya Allah, sekiranya ini baik, mohon kau bantu kami ya Allah untuk menggeser batu ini. Bisa, tapi belum bisa keluar. Tinggal 1 orang doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya ini pernah masa muda. Wah, masa muda ya. Pas waktu muda saya tuh cinta sama seorang wanita. Orang wanita itu saya bawa ke rumah saya, tak jek ning kamar gelem. Bar gelem ning kamar tak jek turu. Wanita itu mengatakan, kalau engkau tidak takut sama Allah silahkan. Maka pada waktu itu saya langsung kemeranyas, langsung takutnya minta ampun. Perempuan itu tak suruh keluar kamar, saya beristighfar kepadamu ya Allah. Ya Allah, sekiranya ini perbuatan baik, tolong bantu saya ya Allah. Geser lagi itu batu, bisa. Akhirnya 3 orang ini bisa keluar. Maka ini sebagai dalil, ini hadis sahih, disebutkan juga di dalam Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Dalil ketika kita berdoa, kita angkat amal soleh kita.
Maka ketika kita hendak doa kok pakai amal soleh, ya monggo. Pengen anaknya seperti Nabi Yusuf, baca surat Yusuf, ya monggo. Baca surat Maryam, ya monggo, silakan. Ya. Ini bagian dari upaya doa supaya kita dikaruni anak soleh. Dan ketika istri mengandung, terutama istri sering ngaji, baca Quran, suami suka ngaji, baca Quran, sering di rumah diperdengarkan Al-Quran. Orang usah diperdengarkan dangdutan, nanti anak lahir langsung seneng dangdutan. Iya, kita kan rata-rata di rumah punya HP. Maka HP itu kalau tidur, hidupkan surat Al-Baqarah, surat Ali, seperti ngaji. Kalau saya biasanya terbiasa sejak dulu, sebelum tidur sampai sekarang, mesti Quran di surat Al-Baqarah, mesti. Sampai anak-anak pun sama, sampai sekarang kalau mereka tidur tak setel surat Al-Baqarah. Biar ketika tidur itu yang masuk ke otak itu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Waktu ibu hamil itu jangan dikira yang namanya anak baby dalam kandungan itu nggak dengar. Apa yang didengar orang tua itu akan ditransfer, akan dikirimkan ke janin. Makan yang baik, jangan sampai makan yang haram. Nanti anaknya karu-karuan, hati-hati. Jangan sekali-kali makan yang haram. Karena musim panas, Juli, Agustus, September, atau udan, turun suket angin, akhirnya weduse kasih suket, ngarit gajahane tanggane. Wah, ini haram. Ngati-hati anak yang udah dimaling, kerjaannya maling sukete wong, ternyata diajarin orang tuanya sejak di kandungan. Seakan-akan ringan, tapi ini berat. Paling cuman sak bentel. Jangan bilang paling sak bentel. Sak bentel itu menggulung. Bagi Allah itu sak bentel itu bisa sama dengan masuk neraka ribuan tahun. Satu hari di neraka itu lamanya khamsina alfasanatin lima ta'udun, 50.000 tahun kalau dihitung dari hari kita di dunia. Sak bentel, katakanlah sak bentel isinya 30 ler. Ada sak ler dihitung pokoknya dihukum di akhirat sedino. Berarti kan 30 hari di akhirat, 30 hari peng 50.000 tahun. Sak bentel. Jadinya akeh. Hati-hati, ini yang paling sering di kita. Maksiat yang paling di hadapan kita paling sering dilakukan oleh para petani itu ngarit gajah di tanggane atau nyari rumput di tempat orang lain. Kalau orang lain itu ridho, kita sudah izin, dibolehkan, boleh, ya monggo. Nun saya lupa, mohon maaf, saya izin ini kalau saya cari rumput kok susah, ini punya bapak kan nggak ngelihara kambing. Boleh nggak kalau saya ambil rumputnya? Oh nggak apa-apa, silakan. Baru kita lakukan. Tapi kalau tidak, jangan. Bisa jadi dia sengaja membiarkan rumputnya atau apa macam-macam, atau dia nandur gajahan, dia punya niat tahun depan pengen melihara kambing. Bisa saja. Maka harus izin. Kalau tidak, bahaya. Jangan-jangan hanya gara-gara gajahan sak bentel isi di 30 ler dikit anak dugale ora umum, nakale ora umum. Jangan sesekali memasukkan harta haram ke rumah kita, ke perut kita. Dulu para sahabat ketika suami hendak keluar rumah, seorang istri selalu berpesan pada suaminya, wahai suamiku, alhamdulillah engkau akan berjihad di jalan Allah untuk memberi nafkah keluarga. Karena ketika suami ngarit itu asli jihad, pahalanya sama dengan pahala
jihad menghidupi keluarga. Wahai suamiku, insya Allah kami tahan lapar di dunia ini. Sekiranya engkau datang tidak membawa apa-apapun, kami sabar. Tapi sungguh-sungguh kami tak puasa. Sekiranya kelak kami akan masuk ke neraka, maka carilah nafkah dari jalan yang halal. Ini pesan suami kepada, pesan istri kepada suaminya yang hendak mencari nafkah. Sabar dengan kehidupan dunia. Dan mereka mengatakan kami tak sanggup untuk ketika kelak kami harus masuk neraka karena makan dari hal-hal yang diharamkan. Maka ketika seorang istri sedang hamil, doakan anak, selalu doakan malam, sholat malam. Kalau tidak, bacain Quran. Kalau nek iso, jangan sekali-kali dengerin musik. Ya, wah, musik kan halal, tergantung musiknya. Meskipun saya sendiri baru rekaman musik nasyid, sholawatan saya baru habis rekaman. Ya, judulnya Sholawat Muhammadiyah Matiul Mustafa. Ada di YouTube. Jadi bisa dilihat di YouTube. Ada videonya itu. Rata-rata musik yang sekarang kan nggak karu-karuan, musik nasyid, sholawat, ya, Quran, apalagi Quran. Saya utamakan Quran yang didengerin Al-Quran. Tapi rata-rata kita di kanan kiri kita kan dangdut, pop, nggak usah dibiasakan musik. Ya, meskipun di tarjih dikatakan musik itu ya kalau baik-baik, kalau haram haram. Kalau isinya baik, mati baik. Kalau isinya haram, haram. Itu sama persis dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sama. Beliau juga mengatakan demikian. Kalau baik ya baik. Kalau jelek ya jelek. Hasanuhu hasan, qabihuhu qabih. Kalau baik ya baik, kalau jelek ya jelek. Tapi sangat baik sekiranya rumah selalu diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sudah ada HP, sekarang setiap orang tinggal nyetel HP Quran. Jadi pendidikan itu sudah di kandungan. Ketika lahir, nah, didoakan. Kalau ditarjih Muhammadiyah membaca ta'awud. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli ma khalaq, boleh, atau min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin walamah. Jadi itu yang kita bacakan di telinga kanan anak bayi kita supaya dia terhindar dari gangguan setan. Kok biasanya kok azan? Boleh, mau pakai azan juga boleh, ada riwayat hadisnya. Kalau yang ta'awud pakai Al-Quran, sama saja. Intinya ketika lahir diperdengarkan hal-hal baik untuk anak. Setelah lahir didoakan, ya, ditahnik. Tahnik itu kurma di mama, terus manisannya itu ditaruh di sini apa namanya, gusinya bayi, ya, tahnik. Bukan kurmanya yang dimakankan, ini enggak ngopoden. Si bayi, ngapain anak ini kecil kasih kurma? Kata Ustaz suruh kasih ditahnik pakai kurma. Loh, caranya orang ngopoden. Cukup sama orang tuanya di mama. Setelah itu air liurnya itu dipakai jari, baru dimasukkan kayak sikat gigi ya, di gusi si anak. Hari ke-7 diakikahkan. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Tapi ini sunnah. Tapi sunnah kalau dilakukan sangat baik. Wah, orang duwe mau tuh wedhus melarang. Ya kalau nggak punya ya nggak apa-apa, ini sunnah. Ya. Tanggal 7 nggak bisa, 14 orang iso, selikur orang iso, kapan saja punya sampai anak itu balik. Kalau sudah balik sudah nggak perlu lagi. Ya, kalau sudah balik sudah tidak perlu. Karena Rasul itu yang namanya anak marhunun bi aqiqatihi. Jadi tergadai dengan akikahnya.
maka diakekahi hari ke-7. Kemudian pas waktu akekah digundul. Gundul sunahnya nek iso rambutnya ditimbang ada berapa gram, nanti sedekah dengan emas seharga seberat rambut itu nek iso, nek ora ya ora apa-apa sunah. Kemudian waktu akikah, biasa kalau tradisi kita itu ya, hari ke-7 akikah nanti bayinya dimuter gitu kan, ada orang-orang kan suruh motong rambut ya kan, sampingnya ada minyak wangi. Minyak wangi itu ditaruh di tangan terus taruh di sini anak kepalanya. Jadi kadang kita kan nggak tahu minyak wangi itu buat apa itu, buat muter. Akhirnya minyak wanginya cuma diputer kok. Kadang-kadang minyak wangi cuma bahkan dikasihkan ke orang-orang yang berdiri gitu kan. Kalau di teratap sambil tola'al badru alaina, itu tradisi ya. Ini apa? Tradisi di Arab Rono. Ini namanya tradisi Nusantara. Oleh ya monggo tradisi kok. Nek ora ya ora apa-apa, namanya sudah tradisi. Arep nyembelih di dulu kok ya ora apa-apa, sembelih kambing doa bersama untuk anak ya silakan. Itu tradisi. Jadi tidak bertentangan, tapi tidak bertentangan dengan Islam sama sekali. Itu sudah tradisi main rame timbang sepi. Ya monggo banyak maca sholawat bareng. Maca sholawat itu 2 miliar sholat banyak itu disunahkan. Bahkan dalam Al-Quran sendiri baca sholawat itu dianjurkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikatnya membaca sholawat, wahai orang-orang mukmin, maka hendaklah kalian membaca sholawat kepada Sallu alaihi, baca salawat pada baginda Nabi. Wasallimu, dan hendaklah membaca doa selamat kepada baginda Nabi. Taslima, dengan benar-benar berdoa untuk keselamatan baginda Nabi. Nanti pahalanya sangat banyak. Jadi kalau ada akikoan kok kemudian ngundang tibaan, ngundang berjanji, umpamanya monggo saja, itu tradisi ya. Tidak ada hubungannya dengan hukum syariat. Tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tidak ada hubungan, tradisi. Nanti si minyak itu taruh di sini sunnah. Dulu ceritanya orang jahiliyah ya akikoh. Karena akikah ini bagian dari syariatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Mereka ya akikoh sama. Tapi ketika nyembelih itu si darah ditampung di ember, darah kambing. Setelah itu nanti pas malamnya pas tasakurannya itu pas potong rambut, setelah potong rambut darahnya itu ditaruh di tangan pelak, nanti taruh di kepalanya anak ini pas bergundur pelak. Wow, ono cok getih bukti wis akikoh wis nyembelih wedhus. Maka oleh Islam nggak boleh ini najis, darah itu najis, maka diganti disunahkan pakai minyak wangi. Setelah itu kata Rasul apa? Disunahkan ngasih nama yang baik. Nama terbaik karena apa? Karena fa'innakum yaumal qiyamati tunatuna bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Fa'innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Karena sesungguhnya engkau, kata Rasul, kalau di hari kiamat itu akan dipanggil nama kalian dan orang tua kalian. Maka Rasul perintahkan kepada kita untuk memperbaiki, untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita. Ya. Jangan kalau pas tanggapi itu akikoan bingung jengi lampu mati pas mati lagi akhirnya udah tak jenengi pedet peteng karena perempuan Siti peteng ya. Karena anaknya lahir bulan pas lagi sedang
apa sedang ini Lemi kasih anaknya namanya Lemi. Wah, kasih nama anak dia yang baik ya. Ada orang kasih nama anak itu satu huruf tok I dan I. Oh no. N. Ada nama siapa? N. Jan entok ngono ki lho. Ya kok ono Indonesia. Ya. Janganlah kasih nama laki-laki Muhammad, Umar. Nama Jawa monggo. Sing penting maknane apik. Dulu Rasul itu pernah lihat anak kecil. Anaknya Umar, bukan Umar bin Khattab. Ditanya, ini anaknya namanya siapa? Asiyatun. Perempuan namanya Asiyatun. Pakai ain. Ya, artinya bermaksiat. Wow, jeneng bocah kok Asiyatun. Ganti, akhirnya diganti oleh Rasul menjadi Jamilatun. Jadi kalau punya anak yang namanya jelek, boleh diganti dengan yang baik. Kenapa dulu mana jelek? Wah, dulu belum tahu, makanya saya kasih sembarangan aja. Sekarang udah tahu, pengen tak ganti. Nah, boleh. Asal sabar ngurus nang ducapil. Iya, sak huruf tok kadang ngurus dan akhirnya umum. Ya, boleh ganti nama itu boleh. Maka kasih nama yang baik. Kata orang Jawa, yang namanya asmo itu bagian dari doa. Karena dia bagian dari doa, kasih nama yang baik-baik sehingga ketika ada orang yang memanggil, harapannya dia berarti mendoakan. Nama siapa? Muhammad. Oh, mudah-mudahan kau jadi seperti Nabi Muhammad. Kayak gitu. Namanya siapa? Utsman. Mudah-mudahan seperti sahabat Utsman. Sugih dermawan meneh. Kayak gitu. Wis sugih dermawan janjikan mlebu swarga. Bahagia dunia akhirat. Jadi kasih nama yang baik, jangan yang buruk. Jadi sejak kecil. Setelah itu anaknya udah mulai besar. Hal terpenting yang harus kita didik itu ada ubudiyah, ada ibadah, ada akhlak. Ubudiyah itu terkait dengan ibadah kita kepada Allah. Maka di dalam kitab Ihya bab ilmu disebutkan yang namanya menuntut ilmu itu ada dua. Satu fardu ain, satu fardu kifayah. Fardu ain itu ilmu yang wajib harus diketahui oleh semua orang muslim. Kalau tidak dosa. Kalau orang tua tidak ngajarin anaknya dosa. Apa itu? Anak tahu yang namanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tahu Tuhannya, tahu nabinya. Tahu rukun Islam, tahu rukun iman. Wajib ini anak. Karena dalam hadis dikatakan Allah itu dalam kondisi fitrah. Fa abawahu alladhi yuhawwidunahu aw yunasiranahu. Orang tuanya yang bisa menjadikan anak itu Yahudi atau Nasrani. Maya kul mauludin yuladu ala fitrah. Lahir itu suci, bersih. Tinggal bagaimana anak itu mendesain, membentuk anak, apakah menjadi anak soleh atau tidak, itu tergantung orang tuanya. Kata Rasul abawaihi, dua orang tuanya. Sehingga kalau anaknya itu nggak karuan bejujaki orang umum, kayak orang tuanya. Orang tuanya kira-kira rajin ngaji, rajin sembahyang, rajin sholat, rajin baca Quran, enggak. Kok orang tahu anaknya bisa bejujak, kayak gitu. Dua orang tua, dua-duanya menjadi teladan bagi anak. Jangan hanya berharap ke anak, tapi kita tidak kasih teladan, ini masalah. Maka kata Rasul, kalau anak 7 tahun maru abna salah wahud abna salah. Kalau anak sudah umur 7 tahun, perintahkan sholat. Wadribuhum wahud abna asar. Dan pukul dia kalau dia itu umurnya sudah 10 tahun. Anak 7 tahun, perintahkan sholat. Masih kecil,
bawa ke masjid. Jadi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bawa ke masjid sama orang tuanya untuk ikut sholat jamaah. Waktu pelayan nang masjid rame, yang namanya bocah ya pelayan, orang tuanya sing pelayan malah aneh. Nah bocahnya sing pelayan ini apa-apa jenengane bocah. Nah, di zaman Rasul seperti Rasul seperti itu. Rasul itu kalau sholat jamaah cucunya dibawa, Hasan dan Husain. Isi cilik gone masjid paya, namanya bocah ya pelayan. Suatu kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sujud. Nah, cucunya lihat Rasul sujud, wah enak dolanan jalan kepang. Bocah langsung naik ke punggung Rasul, mikir jalan kepang senenge umum. Makmumnya bingung, ini Rasul kok sujud suwe temen. Biasanya kalau sujud standar, kok suwe rampung-rampung. Sampai cucunya main di punggung Rasul itu puas, baru turun, baru pelayan, baru Rasul bangkit dari sujud. Kemudian selesaikan sholat, sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi ada apa ya? Apakah ada wahyu turun? Ataukah engkau sakit? Atau ada apa kok sujudnya lama? Nggak biasanya. Kata Rasul, saya itu tadi pas sholat, cucu saya pas saya sujud naik di punggung saya. Saya tidak ingin mengganggu keasikan kesenangan cucu saya, maka saya biarkan cucu saya bermain di punggung saya sampai puas. Bocah. Jadi yang namanya Hasan Husain cucu Kanjeng Nabi ya bocah, ya pelayan nang masjid. Ben ora apa-apa. Nanti akan terkenal. Dulu saya waktu kecil suka dibawa bapak saya ke masjid jamaah, saya pelayan. Enggak apa-apa. Jangan anak kecil ke masjid dilarang karena alasan buyon kok. Jadi caranya diantara cara supaya anak itu tidak pelayan, ya kalau sholat sama bapaknya itu taruh di samping bapaknya. Nek bocah cilik digabung tadi siji, wah surat Al-Quran ram ini. Maka setiap orang tua mengambil posisi anaknya di sampingnya. Dinasihati, ojo pelayan lho, anu sembahyang, kasih tahu. Sholat Jumat bawa bagus. Dulu Rasul pernah khutbah Jumat. Lagi khutbah ada anak perempuan lari-lari di masjid, atau lucu banget kan? Anak kecil, ada yang bawa anak kecil perempuan. Rasul turun dari mimbar. Itu padahal bukan cucunya Rasul kan cucu laki-laki Hasan Husain. Bukan anaknya Rasul, anak tanggane orang lain. Tapi lihat kok pelayan lucu teman. Turun dari mimbar, ini anak dibawa naik ke mimbar, ditaruh di mimbar. Dan ini akan menjadi kenangan luar biasa bagi si anak. Dulu waktu saya kecil itu, saya waktu Rasul khutbah, saya dibawa orang tua saya pelayan di masjid, sama Rasul dibawa ke mimbar, akan menjadi kenangan luar biasa. Jadi sejak kecil diperkenalkan, dibiasakan masuk masjid di bawah jamaah. Hanya orang tua ada orang jamaah, piye? Masalahnya sekarang apa meneh kalau duhur asar, kadang sing azan sing qomat jadi imam satu orang, makmume jin, orang ketoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau di sini nggak jauh beda. Jadi kadang seperti itu, ya. Maka orang tua kalau pengen jadi orang anaknya soleh, rajin ke masjid, anaknya dibawa ke masjid sholat jamaah. Nek ono azan, diladang jangan mikir setitik mereka ben rampung sik nanggung. Tapi langsung segera pulang.
Oh, mana zaman sekarang sudah ada motor. Kalau dulu iya jalan kaki, suwe sampai rumah setengah jam dewi bisa rampung adanya ya gitu. Sekarang nggak ada alasan naik motor sebentar, 5 menit sudah sampai masjid. Ya. Ganti baju sebentar langsung sholat, ganti sarung masjid sebentar. Bar sholat madang, setiap sejenak berangkat ke apa-apa, tapi sholat duhurnya asalnya di masjid. Ibadah, biar di otak kita itu surat dunia, saya dipikirin ke sepriye, ke bakoni, ke gelindung, kurang rampung, sudah terus. Jangan itu saja dipikir, tapi ya mudah-mudahan menjadi rezeki yang banyak, barokah, berkah, tak ibadah terus waktu duhur orang sholat duhur kan gitu. Terus waktu di sholat asar mulai sholat asar. Jangan tinggalkan sholat jamaah, apalagi tinggalkan sholat sama sekali jamaah. Ibu-ibu gimana? Yang namanya sholat jamaah ini asli nih ya, asli nih. Zaman Rasul itu ibu-ibu itu ke masjid sama Rasul. Maka Rasul bersabda, khairus sufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufi nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Ditata sop antara laki-laki dan perempuan. Sebaik sop laki-laki paling depan, yang paling buruk paling belakang. Seburuk-buruk atau sebaik sop perempuan paling belakang, seburuk-buruknya paling depan. Sehingga penataannya itu kalau ada laki-laki datang depan, belakang gitu. Kalau perempuan kembali belakang dulu, depan. Itu ditata sopnya. Jadi zaman Rasul itu perempuan sholatnya ke masjid, tapi oleh Rasul dikasih keringanan untuk perempuan. Sekiranya hendak sholat di rumah, nggih monggo. Karena perempuan mungkin punya anak kecil, mungkin punya pekerjaan apa macam-macam yang tidak bisa ditinggalkan, lagi masak setengah matang, terus karena tinggal ke gosong, kan? Nah, maka dibolehkan untuk sholat di rumah. Mau di masjid juga monggo. Nek zaman Rasul yang kosong ya ke masjid. Dulu Masjid Nabawi itu masjid pintunya cuma satu. Akhirnya kalau keluar masuk, kadang laki-laki perempuan rebutan, orang kepenak. Maka kata sahabat perempuan, para sahabat yang Rasulullah ini masjid kok pintunya satu, barangkali tambah satu lagi khusus untuk pintu perempuan supaya orang-orang perempuan itu enak kalau masuk keluar masjid. Sehingga kemudian Masjid Nabawi ditambah pintu satu lagi menjadi 2 pintu, satu khusus perempuan. Ya, jadi nggak apa-apa perempuan sholat di masjid itu bagian dari sunnah. Tapi kalau laki-laki, mazhab Syafi'i mengatakan, ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah. Di Muhammadiyah mengatakan sunnah muakkad. Artinya apa? Bualet sholat jamaah. Zaman Rasul kalau ada jamaah salam, Rasul setelah salam itu sebagai imam dia makmum ngecek, oh si fulan datang, ini kok terlambat terus kenapa? Nah, nanti kalau saya terlambat dikasih tanda, iki mesti mau munafik. Nah, jadi kalau terlambat, iki mesti mau munafik. Kalau ada sahabat yang sering datang, kok nggak datang ya jamaah? Ditanya, ini kenapa sahabat yang datang? Sakit ya Rasulullah, jenguk bareng-bareng. Ya, seperti itu. Maka saya kadang bayangin, andai kata Rasul ada di zaman kita sekarang, itu kita itu yang akan dinilai seperti apa? Dulu orang sholat terlambat saja dianggap munafik, apalagi sekarang orang sembahyang jamaah. Oh, bener orang sembahyang belas. Wah, ini bahaya, ya. Maka orang tua harus meneladani, rajin ke masjid. Insya Allah anaknya niru, anaknya dibawa jamaah ke masjid. Nanti akan terbiasa nanti ke masjid. Tapi kalau dari lahir orang tuanya sholat saja enggak, ibu sholat juga enggak, ya anak ya sembahyang nih, bapak orang sembahyang, mbok orang sembahyang, kayak gitu.
ngikut orang tuanya. Pun usahakan yang namanya anak. Tadi saya bilang terkait ibadah, terkait uluhiyah, tauhid, diajarkan sejak kecil, karena orang tua yang akan menjadikan anak itu tahu Tuhan atau tidak, anak itu akan menjadi seorang muslim atau tidak, itu ya orang tua. Yang kedua tadi terkait ibadahnya, ajarkan ibadah anak-anak, bawa ke masjid, kon sembahyang 7 tahun, kalau sudah 7 tahun sering-sering ingatkan, nek 10 tahun yang sembahyang jangan khawatir, kamplengi ropo. Wadribuhum terasa pukul kalau 10 tahun lagi sembahyang. Ini saking pentingnya sholat, sehingga ketika nanti anak balik itu sudah terbiasa sholat. Termasuk poso, kalau di kita ada tradisi baik poso apa siang sampai siang ya, poso sambung. Ya, masih kecil itu bagus untuk melatih supaya anak itu puasa, meskipun hanya sampai zuhur, nanti sampai asar, nanti kemudian maghrib ya. Tahun depannya lagi sudah zuhur dan maghrib, tahun depannya lagi sudah full kan gitu. Itu tradisi yang sangat baik. Tapi kan nggak ada contohnya daripada masa Rasul. Bagian dari pendidikan tidak mengapa didik anak. Ya. Kemudian yang ketiga, ubudiyah sudah, maka akhlak ini yang sangat penting. Pendidikan akhlak yang sangat penting. Karena banyak sekarang anak-anak itu berjujaki orang umum. Maka ketika ada anak kok uangnya diatur, ditanya orang tuanya gimana, jangan salahkan sekolahan. Sekolahan cuma dari jam berapa sampai jam berapa, nggak dari lahir sampai dia masuk sekolah kan di rumah. Di sekolahan pula jam 1 jam 2 itu kan di rumah. Maka orang tuanya ini yang paling berperan. Maka saya kadang heran ketika sekarang itu anak SMA orang iso ngaji, orang sembahyang, tapi orang tuanya kok santai-santai saja. Ini saya sangat heran. Kok iso? Padahal kelak di akhirat yang akan diminta pertanggungjawaban bahwa anak orang sembahyang, anak nggak berakhlak, orang iso ngaji, yang akan ditanya itu bukan Pak Habib kepala sekolah MI, bukan, tapi orang tuanya. Ini yang akan ditanya orang tuanya. Kenapa kamu nggak sholat? Orang tuaku. Jadi yang dijawab anak itu orang tuaku, bukan kepala sekolahku. Hati-hati. Anak itu bisa menarik kita ke surga, tapi sebaliknya bisa menarik kita ke neraka. Anak itu amanah orang tua, bukan amanah kepala sekolah. Maka yang paling berperan dalam pendidikan anak ini wong tuane. Kepala sekolah, guru-guru sekolah membantu wong tua. Jadi statusnya membantu orang tua, bukan kemudian harus tak serahkan bukuan ke sekolah. Enggak begitu. Maka perlu kerjasama itu penting antara sekolah sama orang tua. Dan yang paling punya peran penting itu sesungguhnya justru orang tua. Orang tua harus mengawasi anak. Saya tanya sekarang, yang di sini anak ada nggak yang sudah memberikan HP ke anaknya? Anak masih SD sudah dikasih HP? Na'udzubillahi min dzalik. Serius. Masalah. Bahaya anak saya nggak akan tak kasih HP SD. Jangan. SMP pun nggak iso kasih HP. Ada nggak yang anak SD sudah dikasih motor? Na'udzubillahi min dzalik. Ini serius, ini saya serius ini. Sumber akhlak bobroknya moral anak itu dari dua penyakit itu, HP sama motor. Ini serius. Terus umpamanya nih, kalau anak SD dikasih HP, fungsinya apa?
Main game. Anak itu lebih baik dolanan cacing timbang main game HP. Serius itu, lebih sehat anak dolanan cacing timbang dolanan HP. Nanti dia antisosial. Yang sudah ngasih HP ke anaknya, kira-kira sering ngecek nggak apa yang ada di HP anaknya? Suka chattingan apa enggak, yang di browsing apa, yang dibuka-buka apa, nek YouTube sing dibuka apa. Kalau sudah terlanjur harus sering cek, atau dikasih waktu boleh main dengan syarat hanya sekian menit, hanya sekian jam, sak jam itu akeh. Bahaya, bobroknya moral anak zaman sekarang disebabkan oleh dua hal, motor sama HP. Main HP sudah tahu pacaran, main motor boncengan karo pacar nggak tahu kemana. Ini anak yang orang tua nih anteng-anteng aja. Ketika ditanya, wis zaman nih. Nanti giliran anak itu belum bingung. Giliran anaknya masuk angin, bingung. Anakku masuk angin semuntah-muntah ki priye. Dan kasus seperti ini sudah banyak. Dan yang bikin ngelus jodoh sudah masuk kampung. Pergaulan bebas itu sudah masuk kampung. Nah, biar baru di kota-kota besar sekarang sudah masuk kampung. Sebabnya apa? Salah satu sebab itu HP dan motor. Anak kecil SD kasih motor buat apa coba? Manfaatnya kira-kira opo? SD dikasih motor. SD dikasih HP, manfaatnya opo? Itu banyak mudorotnya. Ini saya kesana kemari sering saya sampaikan. SD jangan HP, jangan kasih motor. SMP, nah SMP mungkin dia motor buat ke sekolahan karena jauh. Asik deh, HP pun jangan. Sumber penyakit. Browsing kesana kemari kita nggak bisa ngawasi. Dia browsing chatting di rumah pulang, diawasi orang tua dicek, tapi sudah di-delete semua, di-deletein. Nah, orang diskret, dikunci. Orang tua nggak tahu apa perilaku anak. Anak orang sembahyang dijarke, orang diingatkan. Ini bahaya. Kalau pengen jadi anak yang soleh selalu awasi anak, khawatir sama anak. Nah, anak dolan sampai maghrib kok urung bali. Cari anak ini kemana? Orang dua pitik maghrib urung bali kok diluru. Ini ayam saya kok maghrib urung kandangnya ngindi. Lu anaknya bali urung bali ora diluru. Pitik le benar ketimbang anaknya priye. Ini masalah. Maka didik anak zaman sekarang ini jauh lebih berat dibanding didik anak zaman dulu. Tantangannya lebih berat. Ojo kasih bocah kok lulus SD udah bisa maca Quran. Jangan sampai. Kalau sampai kelas 6 MI, SD belum bisa baca Quran, orang tua harus sering-sering berdoa, sering-sering sore itu pokoknya diingatkan nak ngaji. Kalau perlu waktu maghrib sampai isya itu waktu orang tua untuk simaan ngaji sama anak. Jadi maghrib isya itu waktu ngaji nih, simak orang tuanya nyimain setiap hari. Itu pahalanya sangat luar biasa. Zaman sekarang kan yang penting anak masuk TPW, nggak ditanya, nggak dites, coba baca namanya Iqra sekian, sama dengar. Mestinya anak ketika pulang sekolah, pulang dari TPA ditanya, nak tadi bagaimana sekolahnya, tadi diajari apa, seneng nggak sama teman-teman, tadi gurunya ngajarin apa, kan gitu. Jadi kita itu tahu, oh anaknya begini. Perkembangan anak itu tahu. Jangan kita sementing bocah sekolah bali dolan nek madang kono juga dewek orang madang wis jan.
Ya. Selepas SD paling aman zaman sekarang anak masuk pesantren paling aman. Alhamdulillah di sini sudah ada pesantren dari FI lanjut sanawiyah sudah ngaji paling aman. Kalau tidak bocah itu yang namanya kalau dan SMP buali pulang kadang pulang kemana. Coba berapa kali kita dengar kasus anak SMP tabrakan ping piro sering. Nek ora tabrakan nabrak kok iso. Saya itu kadang sering lihat anak-anak SMP itu ngeri naik motor banter-banteran karo wong ora sopan orangnya apa ya kan gitu. Kok iso? Nah, ini orang tuanya. Kalau saya yang saya pertanyakan orang tuanya, wong tuanya nendi kemana, didikan moralnya kemana? Anak zaman sekarang itu kadang SD, SMP, SMA kesopanannya itu kurang. Mohon maaf. Dulu ketika kita kecil, kalau kita itu selalu kasih tahu sama orang tua kita, bapak ibu kita, Nela, kalau ada orang tua duduk, kamu lewat permisi nun sewu sambil nunduk, kan gitu. Kalau ada guru, sapa, tundukkan, cium tangan, kan gitu. Dulu kalau ada guru lewat tuh kita udah nunduk, udah. Sekarang guru lewat biasa saja, nggak nyapa, nggak apa. Orang tua duduk lewat ya biasa saja. Ini persoalan. Persoalannya bukan di sekolahan. Yang salah bukan bapak ibu guru, tapi bapak ibu orang tua ini di rumahnya tidak dikasih pendidikan moral akhlak. Kenapa kok dari tadi saya sering ke orang tua? Karena pendidikan paling utamanya di keluarga. Kalau di sini masih mending. Kalau di kota-kota besar lebih fatal. Bapaknya kerja, ibunya kerja, anak sama pembantu. Atau anak main sendiri. Jadi nggak karu-karuan. Sembayang orang urusan. Seperti dia pengen HP kasih HP, pengen motor kasih motor, pengen jajan kasih jajan. Ini masalah. Sekelas SMP jajan kok 50.000 per Amandino ini kadang saya nggak masuk di otak saya itu. Uang sakunya berapa? 50.000 SMP tretet anak uang jajan saku 50.000 nggak masuk di otak saya itu. Buat apa itu? Jadi orang tua jangan hanya membanggakan anak, jangan hanya memanjakan anak. Lebih dari itu, akhlak anak. Perhatikan, sholatnya pulang nanti. Kalau pulangnya jam 1, jam 2 dari sekolah, tadi sholatnya gimana nak? Sudah sholat atau belum nak? Tanya. Jangan dibiarkan saja. Lagi-lagi masalah moral ini, orang tua yang paling, sekolahan ya berperan, sangat berperan sekolahan. Tapi status sekolah itu membantu orang tua saja, bantu. Tapi peran utama di dua orang tua, terutama ibu. Maka kalau pengen anaknya iso ngaji, ibunya juga harus bisa ngaji. Wah tapi aku tua, iso ngaji terus bagaimana? Kalau di kampung ada yang bisa ngaji, wis tua ora apa-apa melu ngaji. Isin loh. Jangan malu untuk cari ilmu. Saya dulu di Mesir di Al-Azhar, itu ada Masjid Azhar. Di situ ada guru yang kerjaannya mulai ngaji. Yang antri untuk bisa baca Quran, itu ada yang umurnya 5 tahun, ada yang umurnya 15 tahun, ada yang umurnya 30 tahun, ada yang umurnya 60 tahun. Wong 60 tahun antri karena bocah cilik ngaji, ikrok ngaji Al-Quran, ya biasa saja. Orang-orang yang namanya gengsi, saya kan udah tua malu, orang yang namanya malu cari ilmu. Maka meskipun seumpama sudah terlanjur, sudah punya anak belum bisa ngaji, mbok yao diadakan kumpul, ayo kita ngaji bareng setiap habis maghrib seminggu minimal pisan di masjid atau keliling di rumah-rumah. Nggak apa-apa, simaan bareng. Penting.
untuk meneladani anaknya. Wong pengen anak iso ngaji kok wong tuane ora tau ngaji, pengen anak iso sembahyang kok wong tuane ora tau sembahyang, ya masalah. Maka hal terpenting adalah orang tua menjadi teladan terlebih dahulu. Jangan meminta anaknya baik nek wong tuane sembahyang angel. Jangan berharap anaknya rajin jamaah nek wong tuane kon jamaah angel. Jadi hati-hati, anak itu amanah. Amanah orang tua bukan amanah sekolahan. Sekolahan sekali lagi statusnya bantu wong tuane. Jadi kalau sudah pulang dari sini kembali ke orang tua lagi. SMP silahkan, paling aman pondokkan. SMA paling aman pondokkan karena pergaulan bebas sekarang luar biasa. Baru viral lah kalau kita yang suka baca berita sekarang seperti itulah. Anak sama temennya, anak sama gurunya, siswa, walah gak karuan sekarang. Ngeri. Akhir zaman, kata Rasul, di antara ciri-ciri akhir zaman itu tersebarnya perzinahan, dan perzinahan dianggap biasa. Kata Al-Quran, la taqrabu az-zina, jangan dekati zina. Apa mendekati zina itu? Pacaran. Akhir zaman pacaran itu biasa. Nek urung duwe pacar wong tuwa bingung, oh, anakku wedok 20 tahun duwe pacar ya. Bingung lah, aneh. Akhir zaman itu aneh. Maka hati-hati, anak amanah, didik yang baik. Tadi ubudiyahnya, ibadahnya, akhlaknya. Tahu ilmu fardu ain, tahu ilmu fardu kifayah. Fardu ain terkait dengan sholatnya, dengan puasanya, ya, kemudian dengan tahu halal haram. Jangan sampai anak tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Akhlaknya dididik, bagaimana beradab, bersopan santun pada orang tua, kepada orang yang lebih tua, kepada tetangga saudara, kepada tamunya, kepada bapak gurunya. Kadang sekarang anak itu ada tamu pun cuek. Tamu datang, assalamualaikum. Tamu untuk yang mau ini kan bapak ketemu bapak, cuek aja. Dipersilakan bapaknya masuk, dia duduk enak aja, duduk main HP, main game. Nggak tahu sopan santun. Mestinya kalau tamu datang, ada tamu dipersilakan, salim, silakan duduk, bawa buatan minum, panggil bapak itu ada orang yang ingin bertemu, kan gitu. Bukan bapaknya datang bukain pintu suruh masuk, anaknya tetap masih santai main game. Ini masalah ini. Kok bisa orang tua yang kurang mendidik akhlak sopan santun kepada anak. Kalau dari kecil sudah terbiasa dididik sopan santun, bagaimana menyambut tamu, bagaimana kalau ada orang tua datang, bagaimana kalau ada orang yang lebih tua, kalau saudara datang, akan terbawa sampai ke sekolahan. Tapi kalau di rumah tidak diajarin, ya sudah. Saya beberapa waktu santri kita masuk, saya biasanya amatin santri itu. Dan santri itu awal masuk itu ya masih kita datang biasa saja gitu kan. Kita 1 hari, 2 hari, 3 hari kita amati, setelah itu kita sampaikan terkait akhlak, praktek. Bahkan kita cara kalau ada tamu bagaimana membawa air minum, ngasih tamu gimana, caranya bertamu gimana, setelah ngasih minum cara jalannya gimana, harus mundur nggak boleh. Kita praktekkan ke santri itu. Karena di rumah itu tak lihat kayaknya banyak santri ini di rumah nggak diajari sopan santun. Ditata. Kalau ada orang, saya kasih contoh, misal saya duduk, silakan tiap orang lewat, tak suruh lewat. Biar caranya lewat, harus mundur, harus ini. Yang belum cara nunduknya gini. Biasa kalau orang nggak biasa kaku, cara nunduknya begini. Kita ajarin sampai itu. Biar apa? Biar anak tahu sopan santun. Kalau ada tamu gimana sih datang, kalau laki-laki silakan salim, jabat tangan, cium tangan, arahkan ke ruang tamu. Setelah diarahkan segera buatin air minum. Setelah panggil kami untuk kemudian menemui tamu, kan gitu. Sehingga tamu ketika datang merasa kami dihormati, kami tidak dicueki, kami oleh santri dikasih air minum, begitu. Ini harus dari keluarga, ben nempel.
Oke, udah sejam lebih. Sebagai penutup, nanti kalau ada kira-kira hendak ada tanya jawab, ada tanya jawab nggak? Nah. Anak kalau mau tidur jangan lupa pegang kepala, doakan anak sebelum tidur itu. Mau tidur lah, ya sebentar ya saya doakan dulu. Doakan, bapaknya doakan, ibunya doakan anak sebelum tidur. Bacain ayat kursi, bacain 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wal ardh. Terus bacain qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Ikhlas. Doakan anak, mudah-mudahan menjadi anak soleh. Jadi jiwa anak itu selalu terikat sama orang tua. Ya. Setiap malam mau tidur, ya mau tidur, ingatin mau tidur, pipis, wudhu. Dari kecil ingatin sebelum tidur, pipis, sikat gigi, wudhu. Setelah wudhu silakan tidur. Sebelum tidur didoain, pegang kepalanya sini, bacain ayat kursi, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Al-Falaq, An-Nas. Suruh ngikutin doa kita. Yuk, sudah doa belum? Baca surat ini. Nanti anak akan terbiasa mau tidur itu baca doa, baca Al-Quran. Bangun pagi dibangunin sholat subuh. Mudah-mudahan dengan usaha maksimal orang tua seperti itu menjadi anak soleh. Kalau menjadi anak soleh yang untung siapa? Orang tua. Idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salat, shadaqah jari'ah ilmu yuntafa bi'au, walad soleh yatulah. Sekiranya anak Adam itu meninggal dunia, maka seluruh amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal. Apa itu? Sedekah jariyah atau wakaf, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh. Syukur kita punya 3-tiganya, rajin wakaf, ya, punya ilmu yang bisa memberikan manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk orang lain, punya anak soleh. Maka ketika kita meninggal kelak, ketika kondisi kita sangat butuh teman, tahu-tahu pagi ada transferan pahala, siang ada transferan pahala, sore ada, terus tiap hari kok luar biasa senang dia. Masya Allah, alhamdulillah, ini anak saya nemenin saya, ini wakaf saya nemenin saya, ini ilmu saya nemenin saya. Karena di alam kubur ada teman sendiri, gelap gulita sendiri. Kalau amal kita buruk, ada temennya ular. Dulu waktu kecil saya kalau mau tidur itu sering dinyanyikan sama ibu saya, namanya irang-irang. Gedene ular iku padha karo gluku aren. Ular. Tuh, ibu saya sering nyanyi itu. Saya cari bukunya nggak ketemu itu. Sayang banget, saya waktu sebelum ke Mesir bukunya saya kumpulin, pas pulang hanya sisa 1 yang ketemu, yang saya jaga sampai sekarang. Itu kitab Tauhid Syarah Jauharatul Tauhid karangan Syekh Saleh Darat. Saya pun heran, ibu bapak saya kok dulu punya kitab-kitab sangat berharga itu dapat dari mana, ngajinya di mana. Bagus-bagus sekali, punya Jurumiyah, punya erang-erang. Itu selalu dibacakan tuh erang-erang itu. Sekarang saya mau tidur itu terngiang di benak saya. Maka itu baik, ceritakan, perkenalkan nabi-nabi, cerita nabi. Jangan anak 6 SD, 6 MI nggak tahu nama ayahnya Nabi Muhammad siapa, nggak paham. Ya, nama istrinya Nabi Muhammad juga tahu, ibunya nggak tahu. Jangan sampai. Kenalkan cerita baginda Nabi, kenalkan cerita para sahabat, kenalkan cerita nabi-nabi. Belikan, kalau kita nggak bisa cerita, belikan buku cerita-cerita sahabat, banyak sekali buku komik-komik itu. Cerita Nabi yang komik-komik banyak sekali itu. Itu sangat penting. Kita menanamkan pendidikan supaya anak rajin baca sejak kecil dan bacaannya menarik. Kartun komik itu harganya juga kalau di bakso harganya berapa? 15 lah namanya, sama tehnya 20 lah. Itu dapat buku 1
Dan itu buku itu bisa bertahun-tahun. Nek bakso sekali makan rampung Yesus jadi emas. Ya kan? Tapi kalau buku kan abadi, maka jangan pelit untuk membelikan buku kepada anak. Jangan sayang mosok ngasih uang jajan aja bisa kok. Untuk uang buat beli bakso bisa. Kok beli buku kok abote ora umum. Jangan sampai. Ada orang tua yang kadang aneh juga. Kalau ngasih uang jajan apa, baju baru, mainan sama anak-anak, ora umum. Jadi mudah sekali, giliran bayar SPP bulanan angele katok. Padahal SPP bisa 50.000. Wah, angele ora umum nunggak terus. Padahal kalau suruh beli mainan anak-anak, beli ini, walah beli baju baru langsung. Padahal ini kan untuk pendidikan, untuk anak sendiri ketika MI, nagih, SPP bulanan zakat, ini kan untuk anak, bukan untuk sekolahan. Yang untung itu bukan Pak Habib, anak. Ini kayak angel kadang. Jadi kita harus sadar itu, bahwa yang kita keluarkan untuk ilmu, untuk anak tidak akan pernah sia-sia. Entah untuk pendidikan, entah untuk buku, entah apa, tidak akan pernah sia-sia. Sia-sia itu kalau kita ngasih segala sesuatu ke anak, anaknya manja, kemudian anak lupa kepada Allah dan Rasulnya, lali sholatnya, lali ngaji nih, sengsara. Daripada belikan HP, mendingan untuk belajar, mendingan belikan buku. Madaratnya lebih besar. SD kok kasih HP. Yang belum punya HP, mumpung belum, jangan dikasih HP sampai lulus MI. Yang belum punya motor, anaknya jangan dibelikan motor. Saya nggak bisa naik motor setahun jungkau naik latihan. Ceritanya kayak iso naik motor, latihan langsung jemput Ruru Kholas kan MI dualin jungkau kali tengah. Iya, itu penting ya. Jadi sayangi anak. Sayang anak itu bukan dengan materi, tetapi dengan ilmu dan akhlak mulia. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada pertanyaan kami persilakan. Sekiranya tidak kami tutup. Oh, nggak ada. Taib aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Nun wal qalami wa ma yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.